Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi dari buku tematik tema 7. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Tujuan dari komunikasi adalah mempermudah manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lain dan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Ada asap, kentongan, burung merpati, daun lontar. Nah, masih ada lagi ya beberapa, tapi ini adalah sebagian dari alat komunikasi tradisional yang dipakai orang zaman dahulu. Nah, sedangkan alat komunikasi modern itu ada koran, televisi, radio, handphone, dan masih banyak lagi. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, sekarang apa saja macam-macam jejaring sosial? Antara lain, satu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, Google, dan YouTube. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat komunikasi kini. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan bantuan komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau yang sering kita sebut dengan SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain ada WA, ya, yang sering kita pergunakan, ada Facebook, ada Messenger, dan yang paling terkini adalah Telegram. Sedangkan tugas, buku cetak tematik halaman 123 dan halaman 147 sampai 148. Keberagaman individu. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Namun, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu keberagaman. Nah, di sini ada berikut ini beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jujur, tidak pernah berbohong. Sombong, selalu merasa lebih baik dari orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Keras kepala,
tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Humoris, senang, membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, perbedaan sifat pada setiap individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Biasanya dengan perbedaan sifat pada individu menyebabkan masalah komunikasi, misalnya pertengkaran. Namun, dengan memahami perbedaan sifat dan kebiasaan teman, maka pertengkaran dapat dihindari, sehingga terjalin persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keberagaman suku bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengalaman sila ketiga dari Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling persegi panjang. Di tema 6 kemarin kita sudah belajar tentang keliling persegi panjang. Nah, di tema ini juga kita akan belajar. Amati gambar kartu pos di bawah ini. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Mengukur keliling dengan satuan tidak baku. Perhatikan gambar figura di samping. Gambar figura di samping panjangnya ada 7 batang korek api dan lebarnya ada 5 batang korek api. Maka kita dapat menemukan kelilingnya. Keliling, untuk mencari keliling, ya, menghitung sisi kanan dan kiri kertas masing-masing ada 7 batang korek api ditambah 7 batang korek api, ya, ditambah sisi atas dan bawah kertas ada 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Nah, sekarang kita hitung 2 kali 7 ditambah 2 dikali 5. 2 kali 7 sama dengan 14, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 14 ditambah 10 sama dengan 24 batang korek. Jadi keliling figura adalah 24 korek api. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling persegi panjang dengan satuan baku. Satuan yang sering digunakan antara lain cm atau cm dan meter atau m. Nah, perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini, di mana di situ ada panjang dan lebar. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu tadi sisi panjang dan sisi lebar yang sama panjang. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, kita dapat mempergunakan rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L, atau bisa juga K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar.
Nah, sekarang perhatikan contoh soal persegi panjang. Diketahui panjang sama dengan 7 cm dan lebarnya ada 6 cm. Yang ditanya adalah keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita akan jawab. K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ya, 2 kali panjangnya tadi ada 7 cm dan lebarnya di situ ada 6 cm. Ya, 7 ditambah 6 sama dengan 13. Jadi sama dengan 2 dikali 13 cm sama dengan 26 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 26 cm. Nah, sekarang tugas dari buku cetak halaman 141 sampai 142. Dan kerjakan juga soal berikut ini di buku PS-mu, pergunakan rumus keliling persegi panjang yang tadi sudah kita kerjakan. Motif hias dalam karya dekoratif. Dekoratif adalah salah satu seni menggambar yang bertujuan untuk mengolah permukaan dari suatu benda agar menjadi lebih indah. Karya seni ini tergolong karya seni dua dimensi. Unsur karya seni dekoratif ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contoh warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Sedangkan contoh warna sekunder adalah orange, perpaduan antara merah dan kuning. Sedangkan warna hijau, campuran antara warna kuning dan biru. Dan warna ungu, percampuran dari biru dan merah akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya, benda-benda yang dihias dengan karya dekoratif biasanya adalah buatan tangan. Benda-benda yang dapat dihias dengan karya dekoratif contohnya itu ada poster, ada kartu pos, dan ada kartu ucapan. Nah, sekarang unsur-unsur seni rupa yang disusun secara berulang dapat membentuk sebuah pola. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Apa yang sudah disampaikan semoga bermanfaat dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh langsung kerjakan ya. Terima kasih.